Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah review buku karya dari Profesor Lincoln Arsyad PhD dengan judul Ekonomi Pembangunan edisi yang kelima. Dalam buku tersebut terdapat 15 bab yang mungkin pada review saya kali ini akan saya sampaikan poin-poin pentingnya. Oleh karena itu, apabila ada beberapa informasi yang belum saya sampaikan ataupun beberapa informasi yang kurang lengkap, nanti bisa disambung di kolom komentar. Oke, mungkin ada baiknya sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekonomi pembangunan, mulai dari persyaratan atau syarat-syarat pembangunan ekonomi, kemudian teori dan pertumbuhan ekonomi, dan juga sampai pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Nah, lebih dahulu kita bahas tentang apa itu ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Di dalam buku tersebut eh, menyatakan bahwa ekonomi pembangunan itu adalah sebuah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang. Selain berfokus pada metode pembangunan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan ini juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja, baik melalui sektor publik maupun sektor swasta. Nah, sedangkan untuk pembangunan ekonomi, yaitu adalah sebuah usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan itu adalah sebuah upaya yang dilaksanakan atau yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam skala besar atau dalam skala makro. Nah, karena tingkat ukuran kesejahteraan yang tidak sederhana dalam artian terlalu kompleks dan multidimensional, maka untuk mengatasi hal-hal tersebut, para ahli ekonomi, para pakar ekonomi ini menyusun dan mengidentifikasi berbagai indikator pembangunan, indikator pembangunan ekonomi. Adapun pentingnya indikator tersebut adalah yang pertama untuk memantau perilaku perekonomian. Ya, kemudian yang kedua sebagai kepentingan analisis ekonomi. Yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan dan yang keempat sebagai dasar perbandingan internasional. Nah, di dalam buku dari Profesor Lincoln Arsyad ini ada 3 indikator pembangunan, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Untuk indikator moneter sendiri, ada pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Nah, melalui Bank Indonesia tahun 2003 ini mengklasifikasikan negara-negara menjadi 3 golongan berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Yaitu ada negara berpenghasilan rendah, kemudian negara berpenghasilan menengah, dan negara berpenghasilan tinggi. Negara berpenghasilan rendah atau low income economies itu kira-kira satu penduduknya mendapatkan penghasilan 745 US dollar atau 11 juta rupiah per 1 tahun. Nah, sedangkan negara berpenghasilan menengah atau middle income economies itu mendapatkan pendapatan 745 sampai dengan 8.626 US dollar selama 1 tahun. Nah, ini dibedakan ada 2 untuk kategori menengah itu, yaitu menengah papan bawah dan menengah papan atas. Untuk menengah papan bawah itu kira-kira antara 11 juta sampai dengan 45 juta. 746 sampai dengan 2.975 US dollar. Untuk negara yang berpenghasilan menengah papan atas itu mendapatkan penghasilan antara 2.976 US dollar sampai dengan 9.025 US dollar. Atau jika dikurskan ke rupiah antara 45 juta rupiah sampai dengan 137 juta rupiah per 1 tahun. Sedangkan untuk negara berpenghasilan tinggi atau high income economies itu masyarakatnya mendapatkan penghasilan lebih dari 137 juta rupiah selama 1 tahun. Nah, itu untuk IPM
pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua, indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Nah, indikator ini diperkenalkan oleh William Nordhaus dan James Tobin untuk menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan dua cara, yaitu yang pertama koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif ini untuk memperhatikan waktu senggang atau leisure time dan perekonomian sektor informal. Sedangkan koreksi negatif ini kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu indikator non-moneter, itu ada indikator sosial dan juga indeks kualitas hidup atau IKH. Indikator sosial itu dilihat dari beberapa jenis data yang diperoleh, misalnya seperti konsumsi per kapita, kemudian jumlah alat telekomunikasi atau alat elektronik yang dimiliki oleh masing-masing penduduk, kemudian kepadatan penduduk, nilai per kapita perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Nah, untuk IKH sendiri atau indeks kualitas hidup, itu ada 3 indikator utama yang dijadikan sebagai acuan, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, kemudian tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Nah, indikator yang ketiga yaitu indikator campuran itu dilihat berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau indikator Susenas Inti, meliputi pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja atau angkatan kerja, kemudian ekonomi, kriminalitas, dan lain-lain. Sedangkan untuk IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu ada beberapa komponen. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, itu ada 4 komponen. Yang pertama angka harapan hidup, kemudian angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Nah, indeks pembangunan manusia ini juga akan menentukan sebuah negara, kira-kira dia termasuk negara kira-kira yang IPM-nya rendah ataukah IPM-nya menengah atau mungkin IPM tinggi. Nah, untuk negara yang IPM rendah itu misalnya seperti negara-negara yang ada di benua Afrika seperti Pantai Gading, kemudian Rwanda, Nigeria. Kalau di Asia Tenggara itu ada Timor Leste. Nah, itu IPM yang nilainya antara 0 sampai dengan 0,5. Skala 0 sampai 0,5. Sedangkan negara yang berada pada kategori IPM tingkat menengah itu misalnya seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya ya, itu memiliki indeks IPM antara 0,5 sampai dengan 0,79. Nah, untuk IPM tinggi di atas 0,79 itu seperti Malaysia, Saudi Arabia, Oman, Turki, Brasil, dan sebagainya. Nah, itu tinggi, ya, untuk kategori tinggi. Sedangkan untuk yang tingkat sangat tinggi, itu seperti negara-negara yang ada di benua Eropa, seperti Spanyol, Amerika, kemudian Inggris, kemudian Perancis, Jerman, dan sebagainya. Nah, itu untuk indikator pembangunan. Kemudian yang slide berikutnya teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di situ ada beberapa teori atau mazhab, sekitar 7 teori. Ada teori historismus, mazhab historismus, kemudian mazhab klasik, mazhab keynesian, teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan endogen, teori Schumpeter, teori ketergantungan. Nah, mazhab historismus itu dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Friedrich List. List ini menyatakan bahwa perkembangan ekonomi itu dipengaruhi oleh tingkat atau dari sektor produksi. Nah, dari teorinya List tersebut ternyata muncul antitesa dari Bruno Hildebrand, yaitu mengatakan bahwa perkembangan ekonomi itu ditentukan oleh distribusi. Nah, oleh faktor distribusi. Sedangkan dari kedua teori tersebut muncul sebuah sintesis dari Karl Bohr yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi dan faktor distribusi. Nah, itu untuk mazhab historismus. Kemudian untuk mazhab klasik, ini bedanya mazhab klasik dengan neoklasik itu terletak pada perkembangan teknologi. Ya,
Kalau masa klasik itu tokoh-tokohnya ada Adam Smith, kemudian David Ricardo, Alfred Marshall. Nah, menurut Adam Smith, teori pertumbuhan ekonomi itu ada dua aspek. Yang pertama pertumbuhan output total, yang kedua pertumbuhan penduduk. Kalau menurutnya David Ricardo itu tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Adam Smith, yaitu perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output atau pertumbuhan produksi, bisa berupa produksi pertanian maupun produksi manufaktur yang lainnya. Oke, kemudian kalau mazhab neoklasik, ya, kalau neoklasik itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi atau tingkat kemajuan teknologi. Faktornya juga hampir sama mirip dengan yang klasik tadi, dipengaruhi oleh tenaga kerja, pertumbuhan penduduk, dan juga produksi, tingkat produksi. Kemudian teori Keynesian, ini dikembangkan oleh F.C. Domar dan R.F. Harrod. Kalau di slide itu ada Harrod Domar, nah itu para tokoh-tokohnya. Yaitu asumsi dari teori tersebut yang pertama menyatakan bahwa perekonomian dalam keadaan full employment dan barang-barang modal terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Jadi para pekerja-pekerja dan barang-barang modal ini dimaksimalkan secara betul di masyarakat. Kemudian perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga dan swasta atau perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Dan yang keempat, kecenderungan menabung itu memiliki besaran yang tetap. Begitu juga dengan rasio antara capital output rasio itu juga tetap. Nah, itu untuk teori neoklasik. Berikutnya teori pertumbuhan endogen. Nah, teori pertumbuhan endogen ini adalah sebuah model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara. Endogen itu kan dari dalam. Maka inti dari teori tersebut adalah mengutamakan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, kemudian ilmu pengetahuan, aset teknologi, dan kelembagaan yang lainnya. Kemudian teori Schumpeter. Teori Schumpeter ini menjelaskan peranan pengusaha dalam proses pembangunan, bahwa faktor utama perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneur atau oleh para pengusaha. Kemudian yang terakhir yaitu teori ketergantungan, di mana negara-negara berkembang itu memiliki ketergantungan konsumsi terhadap produksi dari negara-negara maju. Oke. Kemudian, nah ini tantangan itu harusnya judul slide-nya itu tantangan dalam pembangunan ekonomi, yaitu ada lingkaran kemiskinan, di mana di dalam bukunya Prof. Lincoln Arsyad itu disampaikan bahwa lingkaran kemiskinan itu diibaratkan seperti sebuah siklus, di mana masyarakat yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi mereka kurang bisa memanfaatkan. Ini baik kekayaan alam tambang, kekayaan alam perikanan, maupun kekayaan alam pertanian. Nah, karena tidak bisa memaksimalkan atau tidak bisa mengolah kekayaan alam tersebut, maka produktivitas masyarakat tersebut akan rendah. Karena produktivitasnya rendah, maka pendapatannya pun juga rendah. Nah, karena pendapatannya rendah, maka mereka juga tidak bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung, karena pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, maka tabungan mereka rendah. Karena tabungannya rendah, maka pembentukan modalnya pun juga rendah. Karena mereka tidak memiliki inovasi-inovasi untuk mengolah kekayaan alam. Nah, itu dampaknya pada siklus lingkaran kemiskinan. Nah, jika disimpulkan, maka pada hakikatnya konsep lingkaran kemiskinan tersebut menganggap bahwa satu, ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, yang kedua, kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal, dan yang ketiga, tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat yang relatif masih rendah. Oke. Nah, berikutnya perencanaan pembangunan ekonomi. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan ekonomi itu ada beberapa itu.
yang saya tampilkan di slide, seperti misalnya badan perencanaan, kemudian data statistik, tujuan perencanaan, penetapan sasaran dan prioritas, mobilisasi sumber daya, dan keseimbangan dalam perencanaan. Nah, yang pertama, badan perencanaan atau komisi perencanaan, yaitu prasyarat pertama bagi suatu perencanaan, yaitu adalah membentuk komisi perencanaan ini. Pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat. Nah, komisi tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian tertentu dan subbagian yang dikoordinir di bawah sejumlah ahli seperti para pakar ekonomi, pegawai ekonomi, ahli statistik, insinyur, dan tenaga-tenaga ahli yang lainnya yang kompeten dalam aspek perekonomian. Kemudian yang kedua, data statistik. Nah, perencanaan yang baik ini juga membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumber-sumber daya potensial lain seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian modal yang tersedia di negara tersebut. Nah, kemudian masih belum. Kemudian yang ketiga, tujuan. Nah, rencana tadi dapat menetapkan pula tujuan-tujuan seperti halnya peningkatan pendapatan nasional, kemudian pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, kemudian pengurangan kesejahteraan, serta pemusatan kekuatan ekonomi. Nah, peningkatan berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Yang keempat, penetapan sasaran dan prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro hendaknya dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Kemudian yang kelima, mobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya ini menyangkut tentang sumber pembiayaan yang berasal dari sumber luar negeri maupun dari dalam negeri atau domestik. Nah, kemudian yang keenam, keseimbangan dan perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Keseimbangan antara tabungan dan investasi, antara permintaan dan penawaran terhadap suatu produk, antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, dan antara devisa dan permintaan terhadap impor itu sangat diperlukan. Oke. Kemudian perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, rencana pembangunan di Indonesia itu berjalan mulai sejak Orde Lama, kemudian juga Orde Baru. Nah, pada tahun 1947 itu dimulai suatu perencanaan pada beberapa sektor ekonomi selama 3 tahun. Ya, dan perencanaan tersebut diberi dengan nama Plan Produksi 3 Tahun RI. Nah, itu pada tahun 1947. Ya, kemudian tahun 1952 ini dimulai suatu perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, meskipun pada intinya sasarannya masih berkisar pada sektor publik. Nah, kemudian tahun 1956 sampai dengan 1960, nah ini mulai mendekati peralihan ke Orde Baru, ini telah berhasil menyusun suatu rancangan pembangunan 5 tahun. Masa kerja kabinet dari masa liberal, demokrasi liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti itu menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, kemudian inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Nah, program yang dilaksanakan umumnya itu merupakan program jangka pendek. Karena itu, Kabinet Ali yang kedua, Ali Sastroamidjojo yang kedua, itu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut sebagai Biro Perancang Negara. Itu dibentuk pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1961 sampai dengan 1969 ini direncanakan sebuah rencana pembangunan ekonomi dalam waktu 8 tahun yang terbagi dalam 2 tahap atau 2 bagian, yaitu bagian pertama selama 3 tahunan dan yang kedua selama 5 tahunan. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, kemudian makmur, sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adanya penyempurnaan lembaga perencanaan dengan dibentuknya Bappenas dan Bapeda. Sedangkan hambatannya pada
periode tersebut, yaitu adanya laju inflasi yang tidak terkendali. Oke, kemudian selanjutnya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, mulai dari faktor sumber daya manusia, faktor SDA, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga sumber daya modal. Nah, sumber daya manusia, faktor SDM. Nah, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh SDM, sumber daya manusia, yang menjadi faktor terpenting dalam proses pembangunan. Ya, kalaupun sumber daya alamnya itu rendah, apabila sumber daya manusianya itu baik atau berkualitas, maka dia bisa menjadi negara yang maju. Tetapi jika sumber daya alamnya itu melimpah, tetapi sumber daya manusianya itu rendah, maka dia ada kemungkinan masih menjadi negara yang berkembang, seperti halnya negara kita itu. Karena itu sumber daya manusia atau faktor SDM itu sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktor sumber daya alam jelas, kekayaan sumber daya alam yang melimpah itu pasti menjadi modal tersendiri dalam pembangunan nasional. Kemudian faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tenaga manusia itu digantikan oleh tenaga-tenaga mesin canggih yang berdampak pada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas rangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan yang pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu faktor sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek, pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal ini juga menjadi barang-barang yang sangat penting, menjadi suatu hal yang penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian selanjutnya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Itu ada 3, yaitu distribusi pendapatan perorangan, distribusi fungsional, dan distribusi regional. Distribusi pendapatan perorangan itu seperti memberikan gambaran tentang pendapatan yang diterima oleh individu. Ya, jadi per orang atau istilahnya tadi di awal pendapatan sektor pendapatan real. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi pendapatan perorangan. Kemudian distribusi pendapatan fungsional itu sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai faktor yang mendapatkan imbalan. Nah, misalnya seperti ini. Distribusi pendapatan itu didasarkan pada pemilik faktor produksi yang berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan. Adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pendapatan karena hasil kerja ataupun pendapatan dari sumber lain. Yaitu distribusi fungsional sesuai dengan fungsinya. Kemudian distribusi regional itu adalah pendapatan dalam satu wilayah tertentu atau satu daerah tertentu. Kemudian slide berikutnya teori pembangunan ekonomi daerah. Nah, di situ ada 6 teori pembangunan dari teori ekonomi neoklasik sampai dengan model daya tarik atau attraction. Nah, teori basis teori ekonomi neoklasik ini tidak perlu memberikan 2 konsep. Ya, memang tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah atau pembangunan regional. Nah, dalam teori neoklasik ini memberikan 2 konsep, yaitu keseimbangan atau equilibrium dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai perkembangan keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi atau tanpa pembatasan. Kemudian yang kedua teori basis ekonomi atau economic based theory. Teori berbasis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu adalah hubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal, bukan permintaan internal. Jadi pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun secara global. Kemudian yang ketiga, teori lokasi. Teori lokasi ini adalah sebuah ilmu yang menyelidiki tentang tata ruang atau spatial order, atau ilmu yang menyelidiki tentang alokasi geografis dari sumber-sumber potensial, serta hubungannya dengan suatu pengaruh terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Nah, kemudian yang keempat, teori tempat sentral. Menurut teori ini, suatu lokasi pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai central place atau tempat sentral, tempat yang terpusat untuk wilayah sekelilingnya dengan membentuk sebuah hierarkis. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Yang kelima, teori kausasi kumulatif. Ya, teori kausasi kumulatif ini dalam konsepnya menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah buruknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah pada suatu negara. Kemudian yang keenam, model daya tarik atau traction. Teori daya tarik industri ini adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan intensif. Oke. Kemudian, nah ini implikasi-implikasinya. Ada beberapa dampak, ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yaitu yang pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik. Ini memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional, di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya. Keterkaitan secara mendasar antara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Yang kedua, sesuatu yang tampaknya lebih baik secara nasional belum tentu lebih baik untuk daerah, dan sebaliknya, yang baik bagi daerah juga belum tentu baik secara nasional. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas. Biasanya ini sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia di tingkat pusat. Nah, kemudian yang kedua, tahap-tahap perencanaan pembangunan. Pada tahap-tahap perencanaan pembangunan ini, kalau di dalam buku tersebut, menurut tokoh Blackley, itu ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu yang pertama, tahap pengumpulan dan analisis data. Ini kegiatannya penentuan basis ekonomi, kemudian analisis struktur tenaga kerja, evaluasi peluang dan kendala pembangunan. Kemudian tahap yang kedua, pemilihan strategi pembangunan daerah. Kegiatannya yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan tindakan, dan penyusunan strategi. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga, yaitu pemilihan proyek-proyek pembangunan dengan mengidentifikasi proyek dan penilaian viabilitas proyek. Yang tahap keempat, pembuatan rencana tindakan. Kegiatannya pra-penilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternatif proyek pembiayaan, dan identifikasi struktur proyek. Kemudian tahap yang kelima, penentuan rincian proyek, yaitu pelaksanaan studi kelayakan secara rinci, penyiapan rencana usaha atau business plan, pengembangan monitoring, dan pengevaluasian program. Kemudian tahap yang keenam, yaitu persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi. Nah, kemudian yang ketiga, sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah. Nah, hasil dari suatu pembangunan atau pertumbuhan ekonomi pekerjaan yang mempunyai, ini ada sebuah pekerjaan yang mempunyai lebih banyak perencana, lebih baik. Misalnya peningkatan kekayaan, pendapatan, dan sebagainya. Meskipun demikian, harus disadari bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan, baik fisik, kemudian atau
attitudinal yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Tahap tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah itu menentukan peran atau role yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu sebagai entrepreneur atau pengusaha, kemudian koordinator, sebagai fasilitator, dan sebagai stimulator. Kemudian yang kelima, informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah, sekaligus yang terakhir. Informasi-informasi yang dibutuhkan apa saja? Berupa data kependudukan, kemudian kondisi pasar tenaga kerja, dan juga karakteristik ekonomi dan kondisi fisik atau lokasional. Nah, itu tadi beberapa pembangunan ekonomi, karakteristik pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Oke, baik, mungkin demikian presentasi dari hasil review buku karya Profesor Lincoln Arsyad. Mungkin mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan tadi bisa menambah literasi ekonomi kita dan semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Mungkin apabila kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan nanti silakan komen di kolom komentar di bawah. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas berbagai kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.